Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Kita tentu mengalami bahwa kita mempunyai pandangan tertentu terhadap seseorang. Kita baru pertama kali bertemu atau sekedar bertemu dari jauh, tetapi tidak pernah ngobrol, tidak pernah ada kerjasama, tidak pernah menerima sesuatu yang menyakitkan atau menghibur langsung dari yang bersangkutan. Tetapi kita sudah mempunyai gambaran. Dan kemudian kita sudah menghakimi secara tidak langsung. Oh, yang ini pasti begini, yang dia pasti begitu. Dan seringkali penghakiman itu tanpa sadar mengandung emosi juga. Karena pikiran dan emosi itu seperti satu keping dari sisi yang berbeda. Karena itu kita bisa merasa dengan orang ini saya tidak senang, dengan orang itu senang. Meskipun belum pernah menerima apa-apa. Entah menerima pengalaman baik maupun pengalaman buruk. Tapi kita sudah punya penilaian dan sudah punya sikap. Ya mungkin dari kesan pertama atau kesan dari jauh kita sudah punya pikiran. Atau dengar sesuatu dari orang lain. Dan sebetulnya itu yang kemudian menggerakkan kita untuk kemudian senang atau tidak senang. Namun tentu itu sia-sia. Dan hanya memenuhi pikiran kita saja. Maka kita diminta untuk tidak banyak memikirkan orang. Karena kemudian akan mengandung juga penilaian dan penghakiman serta emosi yang mengikutinya. Kita diminta melihat apa yang dilakukan saja. Kalau dia tidak pernah melukai kita, tidak pernah menyakiti hati kita, berarti sudah itu baik. Tidak perlu kemudian dipikirkan terlalu jauh. Dia begini, dia begitu, tidak perlu. Tetapi apa yang dia lakukan? Seperti ketika Yohanes mengutus muridnya untuk bertanya kepada Tuhan Yesus, apakah engkau Mesias yang kami tunggu-tunggu? Tuhan tidak menjelaskan, cukup mengatakan, katakan kepada Yohanes, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang sakit menjadi sembuh, orang tuli mendengar, orang mati dihidupkan. Cukup perbuatan yang penting, bukan penjelasan. Dan karena itu kalau kita belum pernah bertemu dengan orang itu, kemudian belum pernah bekerja sama, belum pernah menerima perlakuan yang negatif, tidak perlu kita kemudian bersikap negatif atau menghakimi berpikiran yang negatif yang kemudian membawa suka tidak suka. Itulah berpikir sederhana. Yang benar katakan benar, yang salah katakan salah. Ya katakan ya, tidak katakan tidak. Itu yang diajarkan Tuhan. Supaya kita tidak memenuhi pikiran kita dengan banyak informasi yang sia-sia. Karena kemudian kalau kita mempunyai pikiran yang sia-sia, kita akan melakukan hal yang sia-sia dan hanya menghabiskan waktu saja yang tidak banyak gunanya. Kita diminta justru lebih banyak diam kalau tidak yakin bahwa apa yang kita katakan itu sungguh-sungguh lebih baik daripada diam. Dan karena itu lebih baik melakukan, memberikan teladan, memberikan contoh. Karena memang cinta itu bukan masalah kata-kata, tetapi masalah tindakan. Bisa saja mengatakan I love you, tetapi tindakannya tidak ada kaitannya dengan ungkapan itu. Karena itu lebih baik berusaha berjuang agar kita lebih banyak melakukan sesuatu yang mengungkapkan tindakan kasih kepada sesama kita. Dan memang dalam melakukan sesuatu itu ada konsekuensi, ada kemungkinan bahwa kita tidak dimengerti atau disalahpahami. Namun kita tidak perlu menjelaskan. Karena menjelaskan itu tidak ada gunanya. Bagi orang yang mencintai kita,
tanpa penjelasan dia akan percaya. Tapi bagi orang yang tidak mencintai kita, dijelaskan sampai panjang lebar juga sama, tidak berpengaruh. Maka lebih baik tindakan. Lakukan sesuatu sebagai ungkapan kasih yang nyata dan konkret. Waktu dan intensitas akan membantu untuk memahami tindakan kita sebagai tindakan kasih. Karena itu yang paling penting adalah masuk ke dalam diri, kemudian berefleksi, mengenali diri dan mengenali cinta Tuhan yang selalu hadir, dan kemudian berkembang, bertumbuh cinta kita kepada Tuhan, dan kemudian mengalir pada tindakan. Dan itulah tindakan kasih. Tidak banyak berpikir, kecuali masuk ke dalam diri dan sadar akan kasih Tuhan yang begitu nyata. Orang lain bagaimana tidak usah dipikirkan, karena belum tentu benar. Kita mempunyai pengetahuan yang sangat terbatas tentang orang lain. Karena ada bagian yang bisa diketahui oleh banyak orang, ada yang bagian yang kita tidak bisa tahu, bahkan orangnya sendiri tidak bisa tahu. Karena itu unconscious. Karena itu kita tidak perlu menggunakan sebagian pengetahuan kita tentang orang lain untuk menghakiminya. Lebih baik kita fokus pada tindakan-tindakan kasih yang bisa kita lakukan, yang mengalir dari pengenalan diri dan pengenalan akan cinta Tuhan yang luar biasa. Kalau orang lain, kita tidak perlu menghakiminya, cukup mengalami saja apa yang telah dilakukan untuk kita. Kalau tidak melukai, tidak mengatakan kata-kata yang menyakitkan, bahkan tidak pernah berkomunikasi, kita tidak perlu memberikan penilaian. Supaya kita tidak jatuh dalam tindakan yang sia-sia. Mulai dari pikiran yang tidak berguna, mengalir tindakan yang tidak berguna, dan kemudian juga mempunyai penilaian yang sia-sia. Cukup mengenal tindakan-tindakan yang kita alami. Dan itu membantu kita untuk hadir dan juga kemudian merespon dari dalam diri yang bersumber dari kasih Tuhan sendiri. Lebih baik kita menggunakan waktu kita untuk mengenali Tuhan di dalam diri kita. Supaya kemudian kita bisa menumbuhkan rasa cinta dan mengenali Tuhan yang ada di mana-mana. Termasuk di dalam diri saudara-saudari kita yang seringkali tidak kita nilai baik karena pengertian kita yang terbatas. Karena pengenalan kita yang tidak utuh. Karena itu lebih baik kita mencoba untuk melihat tindakan-tindakan. Kalau kita tidak senang atau senang, tergantung pada pengalaman yang kita alami, bukan berdasarkan penilaian yang ada di pikiran kita. Karena itu saudara-saudari terkasih, Tuhan mengatakan, berbahagialah orang yang murni hatinya, karena dia akan melihat Tuhan. Maka penting bagi kita justru memurnikan hati itu, terutama dari pikiran-pikiran yang kadang-kadang negatif, yang tidak utuh padahal, sehingga kita bisa salah menilai. Dan kemudian hati kita tidak murni, terganggu oleh penilaian yang baik dan buruk, yang kemudian berkaitan dengan suka tidak suka. Dan karena tidak murni, maka kemudian kita tidak bisa menemukan dan melihat Tuhan dalam diri saudara-saudari kita. Lebih baik kita fokus memurnikan batin dan hati, sehingga kita menemukan Tuhan ada di mana-mana. Karena hati yang mencinta melihat keindahan di setiap sudut yang kita temukan. Karena itu saudara-saudari terkasih, penuhilah hati Anda dengan cinta, terutama menyadari cinta Tuhan yang begitu besar. Dan handle yourself with care, because you are loved. Tuhan memberkati.